Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar Stabilitas LPPI. Semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semua, terutama pada situasi pandemi COVID saat ini. Hari ini saya Trisha Silitonga dari Departemen Kebijakan Makroprudensial selaku perwakilan yang ditugaskan untuk memaparkan materi pada hari ini. Topik pada sesi pagi ini menurut pendapat saya pribadi sangatlah current dan up to date dengan kondisi yang sama-sama kita hadapi, yaitu strategi kebijakan dalam makroprudensial dan ketahanan likuiditas di sistem keuangan sebagai bagian dari webinar series dampak COVID-19 bagi perbankan. Materi yang saya sudah siapkan terdiri dari 4 bagian, yaitu perekonomian global, domestik, asesmen stabilitas sistem keuangan, dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Nanti yang di perekonomian global dan domestik mungkin saya cepat aja, karena saya lihat di sini ada ekonomis BNI Pak Rian yang sudah mumpuni. Cuma sebagai latar belakang awal cerita saya, mungkin nanti saya akan skip, saya akan cepatkan saja. Lanjut. Untuk di perekonomian global, berdasarkan data WHO dan Bloomberg dapat kita ketahui bahwa kasus COVID-19 di global berada di titik puncaknya dengan total kasus mencapai lebih dari 4,7 juta jiwa, dengan angka kematian mencapai 315.000, dan kasus terbanyak ada di Eropa dan di Amerika. Walaupun kita lihat di sini fasenya sudah memasuki masa peak, namun fatality rate-nya mengalami data mulai flattening dan mulai menurun sedikit. COVID-19 telah mempengaruhi seluruh GDP global sebagai dampak lockdown dan social distancing. Kita lihat di sini dampak dari pandemi COVID-19 sangat signifikan terhadap kinerja manufaktur dan jasa di berbagai negara, antara lain disebabkan penurunan permintaan dan gangguan produksi, sehingga mengakibatkan keyakinan bisnis di Eropa, Jepang, Amerika, dan bahkan sampai ke Indonesia juga mulai mengalami penurunan. Kita lihat GDP hampir di semua negara diperkirakan akan menghadapi GDP negatif, bahkan di GDP dunia pun diperkirakan akan minus 2,2. Pertumbuhan ekonomi hampir di seluruh negara yang terdampak, khususnya yang sangat signifikan itu mengalami penurunan GDP yang cukup signifikan. Kita lihat volume perdagangan dunia juga turun signifikan, harga minyak juga turun signifikan, walaupun di triwulan 1 2020 indeks harga komoditas ekspor Indonesia itu sedikit meningkat di bulan Maret, terutama disebabkan harga CPO, nikel, dan kopi yang masih tumbuh positif akibat gangguan suplai. Namun secara keseluruhan tahun diperkirakan IHK turun sejalan dengan permintaan global. Angka kita di sini year to date adalah posisi 15 Mei 2020. Bagaimana dengan dampaknya di domestik? Kita lihat di Indonesia, walaupun fatality rate sama mengalami sudah mulai melandai, namun jumlah kasus masih meningkat, dan dengan rate yang tertinggi di Asia Tenggara. Penyebaran juga sudah meluas hampir di seluruh provinsi. Dampaknya bagaimana dengan ekonomi domestik? Dampak COVID itu bisa dilihat bahwa GDP kita yang on average dari tahun 2018 sekitar 5,05, 5,17, itu turun signifikan di akhir tahun 2019 menjadi 4,97, dan di triwulan 1 adalah 2,97. Tentu hal ini didorong oleh hampir berhentinya kegiatan ekonomi di Indonesia saat ini. Begitu Bapak Ibu. Lapangan usaha juga kita lihat masih khususnya untuk sektor jasa, sektor konstruksi itu mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita bedah lagi dari GDP tersebut, kita lihat bahwa perlambatan konsumsi ya salah satu juga yang mendorong menahan tumbuhnya GDP kita.
karena konsumsi rumah tangga yang pada umumnya merupakan salah satu backbone GDP kita tumbuh melambat sejalan dengan turunnya pendapatan masyarakat akibat pembatasan sosial. Hal ini tercermin dari data penjualan eceran dan indeks job vacancy yang menurun tajam sejak Q4 2019. Indeks keyakinan konsumen juga turun drastis sekali pada bulan semester 1 2020 dan pada bulan April 2020. Investasi juga sama dengan konsumsi turun signifikan. Data PMI manufaktur dan data penjualan semen mengindikasikan adanya perlambatan investasi. Ekspor juga demikian, Bapak Ibu, sehingga kita masuk ke dalam pertanyaan apakah stabilitas sistem keuangan di Indonesia masih terjaga dengan dampak ekonomi global maupun domestik yang kurang menggembirakan setelah pandemi COVID-19. Karena yang kita hadapi sekarang adalah bukan hanya krisis di sistem keuangan, tapi juga pandemi, Bapak Ibu. Jadi dimensinya luar biasa sekali. Nah, kami di Bank Indonesia memiliki indeks yang disebut dengan Indeks Stabilitas Sistem Keuangan atau ISSK. Kita bisa lihat bahwa memang masih berada di zona normal, tapi tekanan-tekanan pada variabel ekonomi cukup mendorong ISSK spike menjadi 1,93, di mana pada Q4 2019 masih cukup terjaga. Pertanyaannya mengapa masih dalam zona normal? Karena indikator perbankan saat ini masih terjaga. Kita bisa lihat CAR ya, rasio CAR, capital adequacy ratio itu walaupun kita lihat di 3 periode mengalami penurunan, namun masih di atas threshold-nya. Saat ini sebesar 21,63%. Rasio CAR di Indonesia tergolong tebal dibanding di negara-negara lain, terutama dengan kualitasnya yang mostly adalah tier 1. Selain itu, rasio NPL walaupun juga mengalami sedikit peningkatan masih terjaga di bawah 5%, yaitu 2,77. Itu Bapak Ibu untuk secara umum stabilitas sistem keuangan dengan indeks yang kami miliki, yaitu ISSK. Berikutnya kita coba bedah risiko kredit perbankan. Menurut asesmen kami masih tetap terjaga karena yang paling jeleknya itu adalah 5%, dan 5%, threshold 5% itu adalah NPL net. Biasanya bank, di sini saya lihat audiensnya juga lebih banyak teman-teman perbankan ya, bank akan masuk ke dalam pengawasan intensifnya OJK jika NPL netnya 5%, dan saat ini kita masih NPL gross-nya masih 2,77 dengan NPL net sekitar 1%-an. Saya tidak catat tadi berapa NPL net posisi terkini. Namun mungkin yang harus kita waspadai Bapak Ibu adalah loan at risk. Loan at risk memang kita akui cukup tinggi, meningkat dari 9,93% pada Desember 2019 menjadi 11,59% di Maret 2020. Kalau Bapak Ibu tanya apa itu Bu Tere loan at risk? Loan at risk adalah seluruh kredit yang kualitasnya NPL ditambah call 1 dan call 2 yang direstru. Jadi kita sangat berterima kasih dengan kebijakan relaksasi OJK POJK 11, di mana Bapak Ibu dari perbankan diberikan kelonggaran untuk dapat menjaga kualitas kreditnya dengan memberikan restru dengan skema-skema tertentu terhadap debitur yang terdampak COVID. Berapa sih likuiditas yang sudah digelontorkan oleh Bank Indonesia sejak Januari? Nah, kita bisa lihat di sini Bank Indonesia sudah menambahkan lagi quantitative easing sampai dengan 583,5 triliun, cukup besar sekali. Mungkin nanti bisa dibaca, saya sudah share bahannya.
Nah, untuk PEN juga kita di Bank Indonesia, saya juga bagian daripada tim PEN yang kita bahas intensif sekali dengan OJK, Kemenq, BKF, dengan LPS juga, kita sangat mendukung program PEN ini. Pas banget ya. Demikian Pak, pemaparan dari saya, mungkin yang 5 menitnya udah nggak perlu lagi ya. Iya, iya Bu. Ini pas sekali Bu waktunya. Atau Pas ini sekali. sedikit nih, Boleh sedikit Bu. di sini, sedikit di sini kalau gitu, karena nah The kita last 5 minutes Bu. ya kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, kita sudah nurunkan suku bunga BI 7 day report ininya, kita udah stabilitas nilai rupiah sampai dengan kita menggunakan triple intervention, TD falas juga sudah dilakukan, lelang swap, hampir semua kebijakan Bank Indonesia sejak pandemi COVID ini, sejak Februari, itu sangat merupakan bauran policy dan sangat heavy sekali menjaga likuiditas atau pasokan likuiditas di market. Kita lihat di sini bahwa pembelian SBN di pasar sekunder saat ini sudah mencapai 166,2 triliun, term repo perbankan mencapai 160 triliun, FX swap mencapai 36,6 triliun, penurunan GWM rupiah sampai dengan April 53 triliun. Untuk QI di Mei 2020 aja mencapai 167 triliun. Jadi bisa dilihat betapa seriusnya gubernur kami menjaga stabilitas sistem keuangan bukan hanya dari moneter, kebijakan-kebijakan moneter melalui suku bunga kebijakan, tapi kebijakan makro pru yang bersifat akomodatif. Mungkin itu bahannya nanti bisa dibaca lebih pelan-pelan lagi oleh Bapak Ibu. Saya sudah share ke panitia kemarin. Monggo waktu dan tempat saya kembalikan kepada penyelenggara.